Kalau dari dalam negeri Ya, sendiri seperti apa Pak Firman? Apakah memang untuk standar-standarnya sendiri masih belum mencukupi begitu sehingga memang harus impor untuk bahan bakunya Pak atau seperti apa menurut Anda? jadi untuk apa di dalam negeri selama 2021 ini kebetulan kita juga sudah ada pengalihan baku dari lokal sebagian dan memang secara kualitas sebenarnya kita mampu ya, tetapi kemudian yang jadi isu adalah kembali lagi kita bicara skala ekonomi. Skala ekonomi ini kemudian menjadikan industri bahan baku ini belum fokus untuk mensuplai industri alas kaki. Karena kalau kita bicara apa negara-negara persaing kita seperti China, pilihan kita untuk membeli bahan baku itu sangat bervariasi. Sementara kita adalah industri yang fast moving industry sehingga kebutuhan kita terhadap variasi model sangat beragam sekali. Nah ini ya mau tidak mau kita juga pada apa beberapa waktu ini kita masih mengandalkan bahan baku dari impor. Secara kualitas Istilahnya sebenarnya salah satunya tadi ya kualitas di variasi apapun ya bisa berarti dibuat di Pak? Indonesia. Oke, Salah nah satunya kita beralih variasi ke dan Pak Bob. Pak Bob, nah kemudian seperti apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu menurut Anda begitu untuk pemenuhan bahan baku di dalam negeri? Apa yang menjadi kendala utama? Kalau tadi kan dari alas kaki salah satunya adalah variasinya yang juga kurang beragam di dalam negeri. Nah, tapi kalau dari segi industri secara keseluruhan kira-kira apa sih sebetulnya menjadi kendala untuk menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan kemudian menurut Anda dengan kondisi seperti ini kira-kira bisa berlangsung berapa lama sih untuk keberlangsungan industri di dalam negeri dari kelangkaan kontainer dan juga kelangkaan bahan baku? Ya tadi Pak Firman sudah sampaikan ya, salah satunya kan economic scale-nya ya. Kalau di China itu mereka bisa menyediakan bahan baku dengan harga murah ya. Tapi ke depan saya rasa ini nggak bisa lagi gitu loh ya, karena China mereka sudah harus mengkonversi sumber energinya dari batu bara menjadi energi yang lebih bersih. Kalau enggak ya polusi ya kota-kotanya. Sehingga ada kemungkinan harga bahan baku di China juga nanti akan meningkat. Kemudian yang kedua, negara-negara lain juga jadi pelajaran ya dengan adanya COVID-19 ini, tidak mereka tidak akan menaruh semua industrinya itu di China. Mereka akan melakukan diversifikasi dan kita berharap sebagian industri yang ada di China bahan baku ya itu bisa relokasi ke Indonesia karena dengan adanya RCEP nanti ekspor dari Indonesia ke China juga akan bisa dengan tarif yang lebih rendah. Jadi saatnya ya bagi Indonesia ini bersolek diri lah ya supaya relokasi itu bisa lebih cepat. Undang-undang Ciptaker itu mudah-mudahan menjadikan kita lebih kompetitif. Kemudian RCEP itu bisa dioptimalkan dan bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM lebih produktif dan menggunakan teknologi ya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas industri kita di dalam negeri. Nah, mengenai masalah recovery, kita sih berharap ya dengan musim dingin yang nanti terlewati ya. Ini kan musim dingin menggunakan energi 2 kali lipat lebih besar ya. Dengan terlewati musim dingin mungkin di tahun depan tekanan terhadap penggunaan energi itu akan berkurang, kemudian juga logistik kita berharap berangsur-angsur akan lebih balance. Kita sih berharap tahun depan di kuartal kedua ya itu sudah ada perbaikan lah ya untuk Oke. bahan baku. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.